Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di talk show Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, episode kali ini, khusus hari ini, kita akan sebentar lagi akan memperingati 25 tahun World Scout Jambore. Nah, pastinya di samping Yolan sudah ada tamu spesial nih, yaitu Kak Alfa Frika Septania yang biasa dipanggil Kak Noni, selaku Wakahumas Kuarda Riau, dan juga ada adik kita Shadi Hazelana selaku Indonesia Girl Scout. Nah, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Iya. Nah, kita biasanya, mau greet salam pramuka. Boleh. Kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Salam pramuka. Salam pramuka gitu ya. Iya. Okay. Boleh sekali lagi ya sama-sama ya? Boleh ya. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Salam pramuka. Oke. Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah Kak. Nah, karena kali ini kita sebentar lagi ya mau memperingati 25 tahun World Scout Jambore. Nah, Pramuka Riau akan goes to South Korea. Nah, mungkin di awal kita membahas sedikit mengenai World Scout Jambore ini. Nah, di mana nih artikel yang Yolan kutip, World Scout Jambore ini atau Jambore Pramuka Dunia merupakan perkemahan anggota pramuka yang digelar setiap 4 tahun sekali ya, yang bertujuan untuk bertukar kebudayaan dan juga membangun persahabatan antar peserta. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak sih Kak Noni mengenai latar belakang Jambore Pramuka Dunia ini seperti apa? Iya, ini menarik sekali ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat semua yang menikmati saluran ini YouTube channel ya. YouTube channelnya Diskominfotik Provinsi Riau. Benar. Nah, terima kasih atas kesediaannya menerima kami. Memang pramuka itu menjadi wadah pembinaan karakter bagi anak-anak anak bangsa ya, dari usia siaga, usia SD ya, SMP, SMA sampai kuliah, dan bahkan orang dewasanya juga ada di dalam lingkung wadah kepramukaan ini. Nah, pramuka ini juga diadopsi oleh seluruh dunia. Kita tahu founder dari gerakan pramuka ini ya, Bapak Kepanduan Dunia itu dari mana Lana? Dari Inggris ya. Siapa? Baden-Powell. Iya, Lord Baden-Powell. Sehingga apa yang diinisiasi oleh beliau itu, kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ini diadopsi oleh banyak negara. Nah, untuk memperingati apa yang sudah diinisiasi oleh foundersnya, maka terbentuklah satu festival atau jambore yang mengundang seluruh pramuka-pramuka usia, kalau di kita sih usia penggalang ya, usia 14 sampai 17 tahun, untuk bersama-sama bertemu. Seperti tadi Kakak udah bilang, banyak yang ditukar Kak. Banyak ya? Ya, kebudayaan, informasi, teknologi, teknik-teknik terbaru. Nah, inilah ajangnya yang 4 tahun sekali. Alhamdulillah Provinsi Riau tahun ini kembali mengirimkan kontingennya untuk ikut memeriahkan 25 Jambore Dunia yang ke-25 ini. 25. Ya. Berarti ada beberapa nantinya yang diutus ya dari Riau sendiri maupun dari Indonesia ya. Ya, seluruh dunia loh. Seluruh dunia loh. Ini ajang yang sangat bergengsi. Nah, apa saja nantinya kegiatan nih Jambore Pramuka Dunia ini di sana? Kegiatannya memang amat sangat banyak ya. Ada puluhan jenis nih ya. Jadi mungkin Mbak juga familiar kalau disebut Jambore cabang. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Jambore daerah, Jambore nasional. Nah, Jambore dunia. Apa yang dilakukan oleh tiap-tiap pramuka penggalang di setiap tingkatan Jambore itu lebih kurang sama. Sama ya? Ya, ada yang terkait dengan teknik kepramukaan, ada yang tentang informasi dan teknologi kekinian, ada pertukaran budaya, terus sport
sport tourism. Sport tourism juga ada. Challenge yang adventurous gitu ya, kayak daki gunung, Iya, hiking rock climbing, paragliding, aduh banyak banget. Jadi seluruh peserta yang ikut dan terlibat itu nanti akan memiliki kesempatan mencoba apa yang menjadi passion mereka. Oke, berarti boleh pilih ya. Boleh pilih. Passionnya apa? Kayaknya gitu. nggak bisa ikut semua deh, saking banyaknya Mbak. Saking banyaknya cabangnya ya. Oke. Jadi pilih yang paling ini ya, yang paling disenangi lah ya. Iya, Benar. termasuk nonton konser K-pop. Oh iya. Iya, Ada iya juga. banget ada. Oke. Nah, kalau untuk dari Riau sendiri ada berapa banyak sih Kak Noni utusannya Ya, Kak? tahun ini kita mengutus 6 orang peserta. 6 orang peserta. Ya, dari Kabupaten Kampar 2 orang, dari Kabupaten Bengkali 1 orang, 1 orang. dan dari Pekanbaru 3 orang. Oke. Serta 1 orang IST. IST. Jadi saya berkesempatan ikut menjadi anggota dewasanya. Oke. Kita sebutnya International Service Team atau panitianya lah gitu. Oke, berarti 1 orang aja ya? 1 orang aja. Oke, nah Shadi Hazelana, ini panggilnya siapa nih? Boleh Shady, boleh Lana. Lana aja deh ya. Menjadi salah satu yang diutus. Nah ini perasaannya gimana sih adik Lana bisa menjadi utusan untuk ikut World Scout Jambore ini? Tentunya sih Lana senang banget ya, soalnya banget kan ya. nggak semua orang bisa ikut. Benar-benar. Dan alhamdulillah Lana bisa dapat rezeki untuk ikut Jambore Dunia di Korea ini. Iya, seneng ya. Nah, beberapa temannya juga ikut, ada 6 ya. Nah persiapannya sejauh ini seperti apa sih Lana? Persiapannya yang paling perlu itu menurut Lana itu bahasa dan keahlian untuk kemandirian dan kedisiplinan. Oke. Soalnya kan kita jauh dari IST, kita kan nantinya orang nggak tua didampingi dewasa. terus Iya. ya? Oke. Beda ya? ceritanya. Oh, oke. Kalau kami penjaganya cuma pembimbingnya cuma 1 orang. Jadi harus bisa jaga diri sendiri dan lain-lain. Nah, lain-lain. Berarti pastinya excited, happy ya. Itu tanggal berapa ya ininya? Berangkatnya? Berangkatnya Kalau berangkat ke Cibuburnya tanggal 26 26, oke. 26 Juli. Kalau keberangkatnya kan saya gelombang 1, mana gelombang 1. Jadi berangkatnya tanggal 28 Juli. 28. Oke, berarti sebentar lagi ya. Berarti persiapannya udah harus matang juga ya. Iya. Oke, nah awalnya Lana masuk ke pramuka itu seperti apa sih? Boleh diceritain gak sih perjalanannya? Awalnya dari SD ya. Dari SD ya? Dari SD itu kelas 6 itu wajib ikut pramuka semua. Jadi oke. awal tahu pramuka dari situ. Habis itu SMP juga tertarik juga. Oh, gitu. Ikut jejak bunda kan, ikut Bunda. jejak. Habis itu dapat rezeki ikut Jambore daerah 2021. Lana ambil kesempatannya, Lana ikut. Oke. Lucu banget. Habis itu? Enak kan, camping bareng teman-teman. Ya tidur bareng teman-teman. Habis itu dapat juga rezeki mengikuti Jambore nasional di Cibubur. Cibubur, oke. Makin Senang makin ya? seru Oke, jadinya. ketemu Jokowi tuh dia. Oh, di saat itu ya. Makin seru, Oke. makin banyak pengetahuan juga kan. Dapat lagi rezeki. Dapat lagi Ke Luar biasa. Jambore Dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu bundanya siapa sih? Langsung lirik. Ternyata menjadi inspirasi ya. Iya. Bunda sendiri menjadi inspirasi luar Ibu biasa. saya juga pramuka. Oh, pramuka. Ayah saya juga pramuka. Oke. Ya ayah dan ibu ayah saya juga pramuka. Oh. Jadi kami juga keluarga besar pramuka. Pramuka gitu ya. Berarti memang ada darah ya, ada keturunan pramuka gitu ya. harus menggenerasi lah ya pramukanya biar nggak hilang. Oke, berarti itu tadi perjalanan Lana sendiri ya. Kenapa awalnya bisa masuk pramuka itu karena dari SD memang udah wajib ya. Iya. Habis itu SMP dan sampai sekarang SMA juga masih. Nah, kalau boleh tahu nih di mana sih nanti Jambore Pramuka Dunia ini diadakan? Nah, kita tahu di South Korea ya. Nah, di mananya tuh Kak? Di mana Lana tahu nggak? Di Semenggem tempatnya, di provinsi Jeollakdo. Oke. Jeollakdo.
Provinsi Jolak Agak susah ya. Ya, Jolak. Oke. Berarti di sana ya nanti diselenggarakan selama berapa hari? Dari tanggal 1 Agustus sampai 12 Agustus. 1 sampai 12 Agustus. Ya. Oke, berarti jadi lama juga ya. Semenggem ini adalah satu wilayah, satu distrik yang dipersiapkan di mana di situ bisa jadi pilot project atau kota percontohan buat energi bersih. Oke. Nah, jadi di situ diupayakan semuanya serba high tech, penggunaan energi-energi terbarukan yang sangat ramah lingkungan, ya, green energy gitu-gitu, Mbak. Jadi ini kita beruntung sekali ya, generasi seusia Lana dan kawan-kawannya ini bisa tahu lebih banyak tentang apa ya yang menjadi perhatian dunia. Benar. Untuk melindungi dan mengurangi emisi karbon katanya. Gitu. Berarti nantinya banyak ilmu ya yang didapat di sana ya, bukan hanya bertukar kebudayaan dan segala macam. Di sana dibekali ilmu juga berarti ya? Iya, jadi 170 negara yang udah confirm untuk ikut. 170 negara. Dari Indonesia sendiri itu ada 1.500-an pesertanya. 1.500-an. Dari Riau 7 orang. 7 orang. Ya. Oke, itu nanti berangkatnya bertahap apa gimana tuh, Kak? Ada 2 tahap ya, Dek. Ada 2 tahap. Nanti tim Lana dan Riau itu di batch pertama. Ya, nanti ada lagi yang berikutnya. Jadi kabarnya tim yang batch pertama nggak ketemu Presiden Indonesia. Oh gitu. Ya, ketemunya jadi pas Lananya harus berangkat dan teman-temannya, Pak Presidennya belum available. Nah, jadi ya mungkin rezekinya belum ketemu langsung yang kedua kali mungkin bagi kita pramuka ya. Karena kan kalau Presiden itu pramuka tertingginya Indonesia. Jadi pasti memberikan perhatian yang lebih untuk ini. Berarti nanti ada 2 batch ya. Yang pertama berangkat dulu baru disusul yang kedua ya, Kak ya. Nah, kalau untuk seleksinya sendiri nih, bagaimana sih seleksi peserta yang diutus untuk berangkat ke World Scout Jambore ini? Seperti apa sih kriterianya gitu? Kalau secara general di Indonesia itu ada yang diseleksi, ada yang enggak juga. Ya, jadi ini kegiatan ini kita langsung dikoordinir dari pihak Kuartir Nasional dengan syarat yaitu usia dulu, Mbak. Usianya harus masuk di rank 14 sampai 17 tahun. 14 sampai 17 tahun. Ya. Kemudian memiliki kemampuan bahasa. Jadi kayak ada fasih, salah satunya bahasa Inggris gitu. Harus ya kalau bahasa Inggris ya? Harus. Jadi kayak itu bahasa utamanya selama di sana lah, selain mungkin bahasa Korea ya. Lana udah belajar bahasa Korea belum? Udah. Berapa lama belajarnya kemarin? Paling yang biasa-biasa aja. Yang basic ya? Yang basic. Jadi kemudian tentu ada izin-izin yang juga harus didapat ya, Mbak. Terutama meninggalkan bangku sekolah selama lebih kurang 2 minggu. 2 minggu ya? Ya, 2 minggu lebih sih. Nah itu sih, Mbak, seleksinya. Selain memang sehat ya, rohani juga jasmani, dan untuk berangkat juga harus wajib memiliki kemampuan dasar teknik kepramukaan. Gitu. Berarti ada beberapa seleksi juga tadi ya. Nah, kalau untuk dari pihak sekolah sendiri gimana, Lana? Mensupport kah? Selama 2 minggu ya? 2 minggu loh nggak ngerjain PR gitu. Terbebas dari PR ya. Alhamdulillah sih support ya. Untuk soal PR katanya Lana bisa tanya teman-teman buat PR-nya. Tetap ya. Support banget ya sekolahnya. Karena harus disupport juga ya kan, Kak. Maksudnya kalau dari pemerintah sendiri mungkin ada support sendiri ya, apalagi dari sekolah harusnya lebih mensupport lagi. Rata-rata yang kami tahu juga seperti perwakilan dari Kampar itu kan dari SMA 1 Bangkinang Kota itu jelas supportnya juga. Lalu ada yang dari SMA Plus ya. Ada SMA Plus juga ya. Ada yang dari MTSN ya, MTSN Andalan Kota Pekanbaru. Lalu Safira SMP SMP IT. IT ya SMP IT. Berarti di Duri beliau. Di Duri, Berarti 14 sampai 17 tuh SMP SMA lah ya. Iya.
Kalau di Penggalang tingkatannya itu sebenarnya kalau SMA ini udah beda golongannya. beda ya. Oh, Tapi ada tingkatannya ya? karena Iya. usianya di kategori Jambore Dunia masih masuk, jadi masih boleh gitu. Oh gitu, oke. Nah kalau dari Lana sendiri sih suka duka menjadi anak pramuka itu apa sih Lana? Suka dukanya Takut? ya lumayan sih. Lumayan ya? Biasanya males banget latihan tuh. Oke, biasa latihannya berapa sekali seminggu kah atau berapa kali per bulan? Waktu corona ya nggak pernah ada latihan, paling Iya. Zoom doang. Oh lewat Zoom ya? Termasuk golongan ini ya, generasi Covid ya. Oh generasi Covid ya, berarti banyak ini ya melalui online ya Iya. pembelajarannya. Setelah Covid? Setelah COVID mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Oke, nah biasanya latihannya seperti apa aja sih? Latihannya seperti yel-yel, tek pram yang dipilih, Mm-mm. dan iya sih gitu aja. Gitu aja ya. Oke. Nah, siapa saja sih Kak yang mendukung dan ikut nih berpartisipasi untuk keberangkatan peserta sendiri ke Jambore Pramuka Dunia ini? Hampir semuanya mendukung ya, karena ini kan kegiatan yang 4 tahun sekali dan terus agak geser karena kita ada Covid ya, corona. Iya benar. Pandemi yang beberapa hampir 3 tahun. Itu semua kegiatan yang sifatnya seperti ini ya, contohnya tadi latihan tidak dilaksanakan, sehingga animo para peserta didik juga menurun gitu. Nah, kalau saya pikir sih sekarang semuanya udah sangat mendukung. Untuk dari kuartir cabang kami sudah melakukan pertemuan, sudah diterima, diagendakan untuk tanggal 25 ini kita juga dilepas oleh Bapak Gubernur Riau. Oke, Ya. langsung didukung oleh Gubernur Riau ya pasti. Iya. Oke. Selain itu ada lagi yang ikut berpartisipasi? Sponsor-sponsor dari rekanan kita kayak kita dapat sponsor kaos dari Cakap PKU, Dapat kaos, oke. dapat outer batik dari Batik Seroja. Terus kita juga kan di Koreanya itu ada Indonesian Food Night. Iya. Nah, saya juga membawa produk-produk UMKM dari Provinsi Riau. Oke, sekalian mempromosikan ya Ya. UMKM kita sendiri. Juga kemungkinan juga akan membawa batik dari Batik Seroja Dara. Oke, dari Batik Seroja Dara. Iya. Oke, luar biasa supportnya ya. Nah, kalau untuk Kuarcap sendiri nih atau Kuarda itu kegiatannya seperti apa? Apa aja sih Kak sejauh ini? Kalau Kuarcap, Kuarda atau Kuarnas itu kan kuartir, bentuknya kantor administrator gitu ya. Tempat di mana program-program yang sifatnya kedaerahan itu dilaksanakan. Nah, mengkoordinir kalau misalnya yang bersentuhan langsung dengan gugus depan itu berarti di tingkat kuartir cabang. Nah, kuartir daerah mengkoordinir kuartir cabang yang ada di daerahnya. Sehingga Kuarnas adalah koordinator bagi kuarda-kuarda. Jadi kan tingkatannya seperti itu. Ada lagi yang paling bawah itu kuartir ranting. Ranting, nah itu apa tuh? Di setingkat ranting, jadi kayak kecamatan gitu Kak. Nah, Pramuka ini memang udah masuk ke seluruh lini lah di bagaimana pergerakan pendidikan, pembinaan gitu ya, bagi anak-anak, anak muda juga orang dewasa gitu. Jadi sudah sangat komprehensif apa yang dilakukan Pramuka, dan setiap itu mulai dari tahun 61 ya. Iya. 14 Agustus. Nah, insya Allah nanti ya mana tahu rezeki kita bisa juga mengikuti upacara Hari Pramuka. Hari Pramuka. Ya, di Jakarta. Di Jadi Jakarta. banyak sekali kegiatannya, beragam. Ya mungkin Mbak tahu kalau di Kuarda ini dalam waktu dekat dalam waktu dekat tuh kisaran 2 bulan 3 bulan lagi itu insya Allah kita mau bikin kegiatan pemilihan Duta Pramuka Seriau. Oh, ada Duta Pramuka Ya. Seriau. Oke. Jadi bagaimana Pramuka bisa sangat diterima di masyarakat. Pramuka bisa melakukan reportase, menjadi announcer, Iya, ya kan, benar-benar. menjadi MC. Nah, hal-hal itu juga kan menjadi
apa ya namanya, masa depan ya. Benar. Yang bisa dipelajari ketika dia belajar berpramuka. Nah, pramuka sekarang juga go digital, Iya. ya kan. Terus pramuka Harus juga saya boleh informasikan juga di lomba tingkat 5 yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu, itu Kuartir Daerah Riau juga mendapatkan prestasi membanggakan. Oke. Ya, regu putrinya dapat juara 3. Ya. Luar biasa. Ya. Juara 3 ya. Nasional loh. Nasional? Oke. Iya, juga putranya. Jadi anak-anak muda sekarang ini kan, ya kalau kita lihat suka main game terus nih gitu. Nggak mau jauh ya dari handphone ya. Iya, tapi ternyata itu ada prestasi, Mbak. Iya. Jadi mereka juga kekuatannya di e-sport. E-sport, Nah, benar. pramuka juga apa ya namanya ya, berperan dalam bagaimana e-sport, atau kalau dibilang ini main game terus nih, ternyata ada pelajaran yang bisa diambil dari apa yang dia lakukan, yang dia sukai gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kita kan suka nggak nganggap hobi kita nih, Benar. kita hobi hanya sekedar pengisi waktu luang. Iya, main-main doang gitu ya. Padahal kalau diseriusin di pramuka itu bisa jadi masa depan. Gitu. Benar. Berarti ambil yang positifnya ya. Kalaupun mau bermain gadget, ya kalau bisa yang hal-hal positif ya, jangan yang lain-lain gitu. Nah, kalau untuk Lana sendiri nih, biasanya kan apa ya? Nggak semua orang ya. Kadang suka pramuka, maksudnya males segala macam. Pernah nggak sih kayak motivasi teman-teman gitu? Enak loh masuk pramuka, yuk ikut gitu kayak. Suruh join gitu teman-temannya. Pernah nggak sih? Pernah waktu kelas 8. Oh ya, terus teman-temannya gimana reaksinya gitu? Ya udah yuk coba aja, ikut deh gitu-gitu. Mau ya berarti? Mau. Oh mau, berarti ada beberapa teman juga nih yang diajak Lana juga ya. Karena kebanyakan mungkin ya anak sekarang lebih, ya itu ya sibuk sama gadget dan segala macam. Jarang, kalau dulu kan, maksudnya zaman dulu banyak yang ngikut pramuka kayaknya. Zaman sekarang gimana Kak minat untuk anak-anak join di pramuka sendiri? Kalau boleh bilang masih sangat antusias. Masih sangat antusias ya? Karena program di pramuka ini luar biasa, Mbak. Bahkan sekarang bisa berkarir loh di luar negeri dengan pramuka. Keren. Nah, kantor-kantor kepramukaan yang ada di negara-negara perwakilan itu bahkan rutin itu bikin lowongan kerja. Nah, syaratnya ya memang dia pramuka gitu. Berarti menjadi salah satu syarat ya sekarang. Mungkin untuk terima kerja dan segala macam, mungkin untuk dipertimbangkan juga dong. Ilmu kepramukaan itu nggak ada matinya. Benar. Nah, sampai saat ini masih diadopsi oleh juga dengar-dengar di militer juga. Pramuka itu juga menjadi salah satu materi yang disajikan bagi para perintis-perintisnya ya, anak-anak mahasiswanya gitu. Nah, juga sangat membanggakan itu kalau lihat sekarang deh, siapa ya pejabat yang nggak pernah pramuka? Benar. Gitu. Kayaknya udah ini ya. Jadi basicnya itu semua. Ya kita kan pramuka kalau memang dia bisa dari kecil sampai tua pramuka itu boleh, tapi kan enggak menjadi wajib. Benar. Nah, ada masa-masa tertentu mungkin di usia SMP, usia SMA dia masih pramuka, nanti udah kuliah dia bisa lihat organisasi yang lain, itu sah-sah aja. Pramuka itu sampai ada batas umurnya nggak sih Kak? Sampai umur berapa kita masih bisa ikut gitu? Gak ada batas umurnya. Gak ada batas umurnya ya? Gak ada. Oke. Tapi mungkin ada tingkatannya kali ya kalau Ada yang. tingkatan. Nah, boleh tahu nggak sih tingkatannya apa aja sih Kak? Iya, jadi kalau usia siaga itu tingkatannya di SD. SD. Sekolah dasar. Jadi kalau kayak Lana kemarin apa namanya? Ini baju apa nih? Baju penggalang. Nah, usia berarti sekolahnya tingkatan SMP atau MTS. Oke. Nah, setelah itu nanti SMA dia tingkatannya penegak. Penegak. Ya. Oke. Dia kuliah tingkatannya pandega. Pandega. Ya, sampai usia 25 tahun. Sampai usia 25 tahun ya, pandega itu. Oke. Setelah Selebihnya? dia 25 lewat 1 hari, dia udah jadi anggota dewasa. Ya, topinya udah lain. Udah lain ya? Kalau biasanya cowok pakai baret, dia akan pakai
peci gitu. Peci, oke. Soalnya lambang-lambang itu bisa menandakan. Jadi kalau misalnya bajunya seperti ini, oh itu masih penggalang loh. Gitu. Berarti ini ya tahu ya dari atribut kita. Dari atribut. Udah tahu kan, oh ini penggalang, ini Iya. apa gitu. Dan bahkan kalau misalnya saya nggak pakai baju pramuka, tapi saya masih pakai kacu, itu berarti Iya. pramuka itu. Iya, kacu identitas ya. Iya. Nanti Oke. di Korea kita harus pakai kacu setiap hari buat identitas. Benar. Jadi warna kacu Indonesia merah, Merah. tapi bukan kacu yang ini. Oh, Ada bukan yang kacu ini ya, beda pembagian ya? lagi. Oh, oke. Nanti negara lain juga itu. Nah ini nggak sabar kita mau tuker-tukeran kacu. Tukeran kacu, Target ya. bisa dapat 100 negara loh. Amin, amin. Amin. Jadi banyak ya koleksinya nanti kayak Lana. Nah, kalau di sana nanti apa aja sih penghargaan yang diberikan mungkin dari World Scout Jambore sendiri? Banyak ya Mbak, Banyak ya? pasti banyak. Itu kan momen 4 tahun sekali. Memang kita tidak tahu detail, tapi pada kegiatan Jambore Dunia itu ada 3 kegiatan besar. Yang pertama adalah opening ceremony, terus ada closing ceremony, dan ada K-pop concert. K-pop konser. Artis-artis pilihannya itu dipilih sama peserta. Oh, pesertanya yang nentuin. Aduh, enak banget ya. Milih siapa kemarin yang ini? Yang tampil Milihnya Stray Kids. Stray Kid. Oke. Itu ya Stray Kids ya. Oke. Bunda aja nggak tahu ya, Bun. Nggak tahu. Taunya cuman Blackpink. Blackpink. Oke, berarti dipilih oleh peserta sendiri ya. Ada poolingnya. Oh, pakai vote gitu ya. Pakai vote gitu. Oke. Nah sekarang Setelah itu? masih menjadi teka-teki nih, rahasia siapa yang bakal tampil ya, deretan artis-artis siapa aja, karena dijanjiin sama pemerintah Koreanya pasti yang di vote sama peserta itu pasti nampil katanya. Oh, keren dong. Pantesan pada semangat juga ya. Sembari ini ya, sembari healing gitu ya. Oke, berarti ada beberapa penghargaan nantinya yang mungkin akan didapat ya oleh pesertanya. Contohnya penghargaan yang pasti dapat itu Tiskanya ya. Tiska. Tiska. Itu Tiska itu apa sih kalau boleh tahu? Ada Biar sobat tahu tanda nih. ikut serta. Tanda ikut serta. Ya, oke. jadi nanti kalau udah ikut Jambore, dia ada mungkin seperti pendan Oke. atau seperti badge gitu yang bisa ditempel di baju, dipakai selama waktu tertentu. Oke. Menandakan bahwa si yang pakai baju itu udah pernah ikut Jambore Dunia gitu. Oke. Nah, kalau untuk keberangkatan sendiri kan pastinya ya memerlukan biaya ya. Nah, biasanya itu yang mensupport siapa, pemerintah kah atau langsung dari Kwarcap Riau sendiri? Beda-beda juga Mbak, ada yang memang disupport full, ada yang disupport setengah, ada yang Oke. disupport oleh pribadi. Oke. Jadi yang penting bukan itunya, tapi kesempatan kita untuk bisa Benar. ikut memeriahkan kegiatan besar ini. Yang penting Karena iya, saya sana sendiri dulu. tuh jadi cerita dikit 30 tahun yang lalu Korea juga jadi tuan rumah. Tahun 1991. Oke, 91. 91. Belum lahir saya. Kebetulan saya ikut Jambore nasional tahun itu. Oke. Dengan harapan bisa ikut Jambore Dunia, tapi ternyata belum rezeki. Nah, tetap berlangsung Jamborenya, tapi kitanya nggak ikut. Nah, ternyata gitu. ada lagi, datang lagi di tahun ini dan ada reuni 30 tahunan Jambore itu. Wah, kesempatan nih, yuk kita coba. Alhamdulillah kita dapat kesempatannya. Semakin semangat ya yang dulunya belum bisa ikut gitu ya. Nah, kalau tadi kan Lana sudah ini ya apa namanya menceritakan awal dan motivasi dia nih ikut pramuka sendiri. Nah, kalau Kak Noni sendiri gimana sih Kak awalnya dulu ikut pramuka itu? Apa inspirasi dari orang tua juga kali ya? Karena turun temurun gitu ya. Iya, karena memang pramuka ini kalau zaman dulu kayaknya nggak terlalu banyak pilihan loh, ya nggak terlalu banyak pilihan, nggak seperti sekarang. Namun memang beruntung aja sih Kak untuk bisa ikut bergabung di keluarga besar pramuka ini. Dan saya melihat apa yang saya dapatkan hari ini tuh mungkin banyak peran pramuka di dalamnya, iya. Jadi ada nggak benefit ya di dalam kehidupan kita sendiri. Apa namanya ya, bukti nyata nih saya rela untuk melakukan testimoni karena banyak hal baik yang memang menjadi pelajaran ya, ilmu, teman, networking. Bayangkan saya punya teman tuh ya bisa dibilang dengan pramuka nih seluruh Indonesia gitu. Benar.
di setiap kuartir ada gitu kan. Alhamdulillah teman itu kan aset ya buat masa depan kita. Benar. Apalagi teman yang baik juga rezeki yang tak terbantahkan. Benar banget. Berarti pastinya setelah ikut pramuka relasinya lebih banyak lagi. Terus Iya. mungkin dari segi kedisiplinan dan segala macam ya. Kalau Lana sendiri benefit selama Lana ikut pramuka sendiri apa sih manfaat yang Manfaatnya di kehidupan sehari-hari deh? manfaatnya sih makin mandiri. Oke, bener ya? Iya. Kanoni ya? Bener nggak ya? Bener kok. Langsung ini ya, langsung pembuktian gitu. Mandiri, oke. Abis itu? Habis itu kalau di sekolah Terkenal dia mah. Oh, terkenal ya? Gara-gara pramuka. Oke. Masuk spanduk tante. Oh, langsung itu ya viral ya, mukanya di mana-mana gitu ya, berprestasi. Selain itu ada lagi nggak? Apa temannya tambah banyak gitu atau Iya, temannya tambah lebih banyak banyak. mendekat gitu? Temennya tambah banyak di sekolah. Lana sering di halo-halo. Oh, banyak halo-halo kak gitu ya. Iya. Kalau di pramuka kan biasanya kakak adik ya. Kakak. Iya. Kakak aja. Oke. Berarti relasinya juga tambah banyak dan pastinya membanggakan selain diri sendiri, keluarga dan juga membanggakan sekolah juga ya. Pastinya. Nah, tadi kita udah membahas banyak ya mengenai World Scout Jambore sendiri. Nah, harapan dari Kak Noni sendiri nih untuk peserta ataupun untuk anak pramuka lainnya. Harapannya sangat besar, lebih banyak peserta ataupun panitia yang tergabung di Jambore dunia di Polandia nanti 2027. 2027, Ya, oke. Catat ya bagi Catat. yang tidak ada batasan umur nih. Kalau mau Oke. jadi peserta pastikan usia Anda atau usia anak atau ponakan 14-17 tahun. 14 sampai 17 tahun. Ya, oke. kalau mau jadi panitia berapapun usianya asal masih punya semangat dan waktu ya, kesempatan juga itu bisa bergabung di Polandia loh ya. Polandia loh ya. Berarti 2000 berapa tadi? 2027. 27. Iya. Ada 5 tahun lagi ya? Iya, karena Sekitar 5 tahun lagi. apa ya? Kita itu perlu melihat dunia lebih jauh gitu. Benar. Banyak cerita yang nggak ada di buku. Ketika kita melihat dunia dengan mata kepala kita sendiri. Benar. Yang pastinya dengan pengalaman baru ya. Iya. Kalau misalnya kita berada di ruang lingkup itu aja mungkin pikiran kita juga tidak terlalu terbuka Iya. gitu. Nah, kalau mungkin kita melancong nih ke negeri lain, apa ke daerah lain mungkin lebih terbuka lagi Iya, ya. Kayak. melancongnya nggak sekedar melancong gitu ya. Benar. Ada kegiatannya, ada sharing sessionnya. Itu kalau untuk apa ya namanya usia-usia pramuka dewasa itu diskusi gitu. Oke. Bagaimana dunia lebih baik, bagaimana pendidikan lebih baik seperti itu. Oke, luar biasa. Dan pastinya pesertanya juga semoga sehat-sehat di sana. Amin, 12 hari ya. 12 hari. Nanti dapat apa ya kita Dapat apa aja tuh? Subsidi vitamin kali Vitamin. ya. Dapat ginseng. Ginseng. Mungkin di dan sini kalau ada yang kimchi. mau sponsor boleh juga ya. Boleh. Sebelum berangkat gitu. Lumayan dapat power bank dari Samsung seluruh peserta. keren. Dapat power bank. 50.000 peserta dapat power bank semua. Oh ya. Dapat Keren dong. sepatu juga kita dari pengusaha Korea yang ada di Indonesia atau sebaliknya pengusaha Indonesia yang ada di Korea. Korea. Pokoknya dapat sepatu kita macam-macam lah Mbak. Berarti supportnya luar biasa juga ya. Iya. Dari maksudnya dari semua kalangan Kesempatan promosi kan bagi brand gitu. Iya tertentu. benar. Karena saat pesertanya yang lumayan tepat. banyak ya. Mungkin satu dunia berapa ya itu pesertanya ya? Yang untuk besok diperkirakan 50.000. 50.000. Wow. 170 negara. 170 negara. Ya, Indonesia saja 1.500. 1.500 ya. Oke, luar biasa. Kalau harapan dari Lana sendiri ada nggak sih untuk teman-teman seperjuangan nantinya atau untuk anak-anak pramuka? Untuk teman-teman Lana yang ikut World Scout Jambore mungkin bisa lebih akrab agar sekelompok kita bisa tetap Solid ya, solid, tetap solid. Karena mereka dari basic yang berbeda-beda, diketemukan di satu ini. di satu ya. ini kontingen ini. Dan untuk pramuka lainnya mungkin yang di Mandua bisa join eskul pramuka soalnya Oke. baru ini
setelah tanya teman-teman Lana baru satu yang mau. Baru satu Iya. ya, berarti semoga setelah ini lebih banyak lagi ya yang Amin. join, karena ternyata pramuka ini efeknya banyak untuk diri kita juga, untuk kehidupan kita menuju kehidupan lebih positif lagi ya, dan banyak benefit-benefit lainnya. Nah, tadi kita udah berbicara banyak ya mengenai World Scout Jambore tadi. Mungkin ini menjadi ilmu dan wawasan baru juga nih untuk Sobat Diskominfotik sekalian. Nah, terima kasih banyak Kak Noni. Sama-sama. Terima kasih banyak juga Lana. Semoga apa yang Kak Noni dan Lana sampaikan nih bisa bermanfaat untuk Sobat Diskominfotik sekalian. Dan pastinya kita mohon doanya ya, kita support peserta-peserta kita dari Riau untuk mengikuti World Scout Jambore ini ke South Korea ya. Iya. Tanggal 20-an ya, 20 1 sampai 12 1 Agustus. sampai 12 Agustus, berangkatnya tanggal 20-an ini ya, Iya. akhir bulan ini. Kita Terima boleh kasih. tutup dengan tepuk pramuka nggak? boleh. Masih Oke. ingat nggak tepuk pramuka? Masih. ya, kita Terus coba sama-sama ya, satu kali Aku aja. salah. Tepuknya aja. Ya, tepuk pramuka satu kali aja ya. Tepuk pramuka. Oke. Yeay, terima Untung nggak kasih. salah ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Iya. Kak Noni dan Lana. Saksikan terus Talk Show Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Terima kasih, saya Yolanda Mardaya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak Noni. Makasih. Makasih Lana. Sukses ya. Iya. Itu tadi Bu apa ya?